gitu. Iya kalau Chet nggak akan masuk tuh ya udah pasti no chance. Ketika kemarin nama Kawhi belum dipilih, which is harusnya dia udah dipilih itu. Iya. Gue bilang Chet harusnya nggak masuk sih. Harusnya Kawhi Leonard. Mohon maaf ya, LeBron harusnya juga nggak masuk. Hah? LeBron harusnya nggak masuk lah. Oke, karena biasa aja maksudnya musim ini. Kalau ibaratnya lo harus pilih LeBron atau Kawhi, ya Kawhi. Musim ini. Lo mau lihat dari sisi mana? Kawhi. Oke. Yoi guys, jadi pas nanti ini tayang sebenarnya masih ada jeda 1 hari lagi Paul ya menuju trade deadline-nya inilah apa NBA ya. Dan masalahnya ini pas mengudara ada kemungkinan kita take ini tanggal 4 ya. Iya. Tanggal 4 malam. Iya. Jadi kalau seandainya besok lo tayang ini tanggal 5 malam. Iya. Dan di dalam 24 jam ke depan ini ada trade ya, sorry ya. Iya. Jadi outdated sih. Iya, jadi kita nggak tahu akan ada trade apa. Cuman nih kita biasanya memprediksi aja, prediksi kayak kita waktu playoff sama Rico aja kita prediksi aja. Kebetulan ada sahabat Andovi di sini ya. Nah, kalau dari lu deh Hart, prediksi aja Hart. Ini kan pas ini tayang mungkin ada trade gila yang kita lupa bahas lah, kita skip. Yeah. Menurut prediksi lu ada apa nih kira-kira nih sekarang nih? Lagi ada apa? Mungkin kan kita tahu kalau domino terbesarnya kita nungguin semua fans nungguin Giannis ya. Yeah. Cuman mungkin feeling gue nggak bakal kejadian di trade deadline kali ini, harus nunggu off season. Oke. Cuman mungkin salah satu nama yang gue antisipasi untuk dipindahkan yaitu Ja Morant. Oh, jadi menurut lu Ja Morant nih sekarang ini lagi udah di trade nih ceritanya ya? Iya, soalnya JJJ udah di outin kan, dia ke Jazz. Tinggal kita udah tahu arahnya si Grizzlies mau kemana, udah mau full rebuild. Dan menurut gue sih mending secepatnya juga di trade deadline kali ini Ja juga should be out sih. Oke. Prediksi lu kemana? Kira-kira bego-begoan aja, nggak usah terlalu detail juga. Menurut lu aja dia di mana nih sekarang ceritanya? Menurut gue landingnya kemana nih? Timberwolves. Oh siap. Alasannya? Soalnya Timberwolves juga lagi mengusahakan Giannis sebenarnya. They made room for Giannis. Dia udah trade Mike Conley juga. Mungkin kalau mereka nggak bisa dapat Giannis, mungkin mereka bakal shift to Ja Morant. Itu menurut prediksi lu ya. Kalau lu Paul gimana prediksi? Apa ada lu setuju sama Reinhardt nih? Kalau gue udah bahas, bahkan gue tebak sebaliknya kan, gue tebak Ja Morant akan duluan. Seandainya mereka mau rebuild, Ja Morant duluan, baru Triple J. Ataupun mereka masih mau keep Triple J walaupun umur dia udah mulai nanggung. Dia udah berapa ya? 8 musim ya? Coba gue cek umurnya. Iya, kurang lebih lama. Ya. Jadi coba ya siapa lagi ya? Ya kira-kira kan tadi Ja Morant, tapi memang menurut prediksi lu juga Ja Morant bakal di trade nggak di sekarang apa? Gue dari tahun lalu udah bilang Ja Morant di trade ya? aja, tapi itu keinginan gue ya bukan prediksi ya. Biasanya keinginan lu kejadian. Ternyata keinginan jadi prediksi juga. Siapa ya? Agak ini sih gue agak kaget sama nggak yang lain-lain yang kecil-kecil sih nggak inilah ibaratnya nggak impactful ya. Tapi yang James Harden itu rada mengejutkan untuk gue, terutama karena apakah ini akan merubah? Gue sempat mikir dulu ini dampaknya ada yang ke tim-tim lain nggak yang tadinya mau melakukan sesuatu. Tapi setelah gue pikir-pikir nggak juga ya, ini nggak bakal merubah. Ibaratnya Clippers juga underperforming kan, ada dia. Jadi seharusnya nggak ada dia ya udah gitu. Jadi lebih ada alasan untuk nggak segitu bagus. Dia ke Cleveland seandainya, karena trade ini masih harus di-approve ya katanya, atau belum dipersetujui sama dua pihak 100%. Tapi seandainya emang udah sah, seandainya nggak tahu lah, belum ketok palu atau apa, cuman udah kesepakatan agreement untuk trade kan. Seandainya emang udah beneran jadi dan dia udah berangkat, apa ini akan segitu impactful untuk tim yang megang peringkat nomor 1 tahun lalu? Saya mikir juga, dan apakah ini akan membuat tim-tim lain di East merubah plannya, short term plannya? Nggak juga ya, maksudnya gini deh, Garland ditukar sama Harden, seberapa mungkin lebih bagus maybe karena dia lagi cukup bagus di Clippers, tapi apakah sebagus itu sampai bisa membuat mereka lebih bagus dari Detroit atau Boston?
at this point karena Boston musim ini ternyata bagus. Yeah. Gue nggak yakin sih. Jadi kalau gue jadi akhirnya mikir oke, yang berarti yang lain tetap stick dengan plan mereka. Tapi plan mereka apa? Ya menurut gue di off season sih nggak bakal banyak pergerakan di pertengahan musim ini. Kalau di bola tuh ada 2 jendela gitu kan kita lihatnya di pertengahan musim sama di akhir. Ya kayak Reinhard bilang, lebih make sense untuk tim atau Bucks pun make a move di akhir musim, abis musim ini. Sementara untuk tim-tim lain, gini deh, yang paling make sense untuk melakukan big trade, karena kita ngomong big trade ya, big trade bukan untuk yang buang-buang kontrak doang atau mendapatkan draft pick. Paling Jimmy Butler sih. Karena ini cedera dia emang merubah short term plan-nya Golden State banget. Jadi kalau tim mau melakukan trade di tengah musim, menurut gue sih itu karena mereka lagi ngejar kejuaraan, kayak agak desperate aja, kayak kita nggak bisa nunggu nih sampai akhir musim. Dan Jimmy Butler dengan 52 sekian juta dan 57 juta tahun depan, mending mereka buang itu. Dan sekarang udah ada rumor tentang Draymond Green kan yang kita udah bahas 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu. Jadi jelas mereka trying to make a move. Ya menurut gue ngapain lu trade Draymond karena dia masih bisa di lapangan kan at this point, dan dia masih jadi duo sama Steph yang cukup bagus. Yang make sense buat gue adalah Jimmy Butler karena pasti ada tim yang mau ambil kontrak yang bisa dilepas nanti setelah tahun depan. Tapi siapa yang mereka bisa dapat kembalinya, ya itu pertanyaan yang gue belum bisa jawab. Ya. Tapi menurut Hart, Draymond Green di trade off season apa sekarang ini? Menurut lu? Ini kan desas-desusnya udah keluar nih, Draymond Green udah di obrolan trade conversation sama apalagi ngelihat ada Jimmy Butler lagi cedera kayak sekarang dan potensi playoffnya Warriors masih ada trade nggak? Kira-kira menurut lu tiba-tiba dak? Kalau misalkan ngebahas Draymond keluar, salah satu cara keluar yang paling realistis adalah dia di trade-nya sekarang saat ini sama Bucks, yaitu ngedatengin Giannis gitu loh. Oh tiba-tiba gitu. Iya. Di off season di sekarang ini. Ya kalau yang paling possible untuk Draymond Green keluar ya, soalnya yang paling Bucks inginin adalah sebenarnya aset dan draft picks dan pemain-pemain muda gitu. Dan salah satu tim yang bisa ngasih mungkin package yang paling oke yaitu Warriors. Dia kalau nggak salah gue sempat sekilas baca mereka bersedia untuk kayak Draymond itu harusnya salah satu pemain yang harus direlain soalnya gara-gara kontrak dia juga buat salary match sama Giannis juga. Draymond, Kuminga, Moody, dan mereka sih katanya mau nge-keep Butler katanya. Oh gitu. Jadi justru nggak di trade itu Paul ya? Ya. Dan Podziemski juga abis itu picks-nya beberapa 3 atau 4 draft picks juga Warriors bisa kasih ke Bucks gitu loh. Jadi paling possible kalau Draymond di trade ya ke Bucks. Nah masalahnya kalau nggak salah dia bisa rejoin Warriors lagi si Draymond asal nunggu free agency next season, in off season gitu. Oh gitu. Jadi misalkan dia di trade sekarang ke Bucks, nanti bisa datang lagi as a free agent ke Warriors lagi. Iya. Wah, jangan-jangan hari ini udah terjadi tuh Paul pas kita. Masalahnya kan Giannis ini sisanya 1 tahun ya setelah ini. Iya, abis ini expiring contract kalau nggak salah. Oke. Itu artinya tim yang akan acquire Giannis nggak tentu bisa kayak gue dulu kita datengin Kawhi. Kita udah tahu bahwa di akhir musim ini dia ada kemungkinan cabut dan itu yang terjadi. Tapi kita harus relakan karena ibaratnya membuang DeMar DeRozan untuk datengin pemain ini untuk 1 musim doang. Dan itu terjadi. Untungnya kita dapat kejuaraan. Tapi what if itu nggak terjadi? Kemungkinan itu terjadi kecil banget Mal. Iya. Berapa cedera yang terjadi di Golden State supaya kita bisa menang kejuaraan? Gue akuin aja itu KD. Emang. Clay. Jadi emang kebetulan aja itu terjadi. Tapi is it the right move? Gak banyak tim yang ingin melakukan itu juga karena gak banyak tim yang yakin dia akan stay. New York sempat jadi salah satu tujuan yang dia bilang dia akan, gak tahu seberapa akurat tapi ternyata udah pernah ada obrolan sama New York tahun lalu pun. Kan dia mereka udah pernah teleponan Bucks sama Knicks. Miami Heat in the conversation, tapi gak banyak tim yang di luar tim-tim yang kita tahu yang bisa jadi contender juara. Yang gue yakin setelah jadi free agent
dia akan extend. Kan itu masalah extension dia juga, bukan hanya mendatangi. Kalau datengin dia ya bisa aja datengin, tapi dia mau stay nggak? Lo mau bayar dia seberapa juga? Nggak tentu kan? Iya. Ini kita tag ini sekarang Milwaukee Bucks tuh ada di peringkat 12 ya, yang dimana sebenarnya mereka kayaknya udah ya nggak tahu ya, maksudnya setelah All Star dia mau ngejar playoff atau enggak. Tapi kalau ngelihat potensi bahwa sementara nih kita tag ini peringkat 12, kemungkinan kejadian Draymond di trade itu ada loh, karena memang ya kan kita nggak tahu NBA ya, dan ini semuanya pasti gerak cepat lah ya. Pasti kan lagi teleponan terus nih semua nih. Kayak Luka Doncic tiba-tiba pindah aja gitu. Kayaknya memang ada kemungkinan jangan-jangan pas kita tayang atau pas nanti Jumat. Gue takutnya ini udah terjadi semua dan kita ngomong ini nggak ada. Makanya gue bilang. Iya benar juga. Jangan-jangan ternyata memang Draymond udah pindah ke Milwaukee Bucks. Ini terjadi tahun lalu juga lagi. Pas kita bahas-bahas. Iya tahu-tahu udah pindah. Jadi sorry nih guys ya kalau misalkan kita rada roaming tipis ya. Tapi memang banyak komen nih, Draymond udah kali pindah. Iya Draymond udah pindah. Enggak, misalkan let's say gini deh, berarti supaya nanti relate sama kalian ya. Menurut lu nih Hart, sebelum ke Paul nih, ketika sekarang tayang ini Draymond udah pindah ke Milwaukee Bucks, Giannis pindah ke Warriors, itu sesuatu yang bagus atau enggak? Ya gitu aja Paul, karena kita nggak tahu aja. Iya misalkan ternyata udah pindah. Gue lebih ketawain pertanyaan lo sih. Steph sama Giannis jelek gue dua. Iya, kebantai. Ya, dibanding dia di Bucks sekarang itu bukan pertanyaan yang. Iya sih sebenarnya udah pasti. Perlu ditanyakan sih. Udah pasti. Nggak, tapi bisa aja fail, nggak juga ya Paul ya. Lu percaya kalau Giannis sama Steph gabung? Silakan. Lu Hart Steph sama Giannis gabung. If you have to answer. Kalau Steph sama Giannis udah like arguably one of the best duo langsung langsung final nih. Tapi iya enggak. Iya, one of the best duo enggak berarti final ya. Kan kita ngomongin individunya dulu kan, duonya dulu. Cuman ya tim-timnya apakah bisa support juga, kayak sisanya siapa sih, kayak mungkin D'Anthony Melton ya kan. Iya. Habis itu Quentin Pose, siapa? Spencer. Cam Spencer. Ada dua soalnya. Cam Spencer terus Gui Santos. Ya itu kan supporting cast-nya bukan championship caliber gitu loh. Jadi kalau nanya Steph and Giannis bakal cocok gak? Ya pasti bakal cocok. Satu pick and roll, satu the gravity-nya berat banget di Giannis. Semuanya bakal jaga Giannis, Steph enak aja bisa. Karena kan lo sekarang lagi ngomongin tim yang ada Draymond, Steph, Jimmy Butler yang cedera, sama and the rest. And the rest ini sebenarnya bisa dikompensasikan seandainya lo masukin Giannis kan. Intinya gitu kan. Dan luar dalamnya mereka ya ke cover semua sih. Iya, soalnya kan Warriors ini kan lagi nggak ada Jimmy Butler kan, jadi otomatis mereka butuh weapons tambahan lah. Apalagi mereka masih ada potensi untuk, kan sekarang peringkat 8. Tapi lo ya itu dia, mereka di play in position kan. Iya. Jadi untuk mereka naik ke peringkat top 4 aja gue nggak kasih kepercayaan dengan Steph, Giannis dan sisa-sisa Gisantos dan kawan-kawannya dan bisa masuk. Iya karena ada Denver sama OKC udah jelas di 1-2 whatever lah salah satu urutan itu. Plus sisanya lo harus make space untuk Minnesota, Houston, Spurs. Ya udah keramaian di atas. Jadi mereka bisa harapin 5-6 lah dengan Stephen Wemby. Stephen Giannis. Stephen Wemby mah juara itu baru tuh. Kalau Steph Wemby ya. Kalau Gisantos yang di starting lineup gue nggak yakin. Atau nggak naik Buddy Hield gitu kan nggak mungkin juga. Iya juga ya. Tapi memang kayaknya ya kita nggak tahu. Kalau itu di trade semua terus Buddy Hield yang selamat gue. Udah berapa kali gue hampir di trade. Ternyata kan berantem sama Draymond Green. Iya. Tapi kalau lu Harden pindah ke Cavs ini signifikan nggak untuk lu? Untuk tim Cleveland Cavaliers nih yang dulu musim lalu number 1 seed, sekarang per kita tag ada di peringkat 5. Signifikan nggak? Sebenarnya signifikan atau enggak sih? Jawaban gue sih belum tentu sih mal. Karena Harden. Soalnya ya gimana ya? Kalau misalkan fans Rockets atau fans Harden gitu, Jovialdo Lopez mungkin ya, itu kan udah diehard fans Harden, kayak kita tahu kalau Harden dari dulu sampai sekarang ya he is a great all-time great player, all-time great scorer gitu loh. Karena arguably one of the best scorer juga in our era gitu kan. Tapi permasalahannya adalah dia nggak pernah jauh di playoff, sejauh-jauhnya NBA Finals, dan itu pun pas dia zamannya masih six man, masih jadi third option gitu, bukan jadi alpha di satu tim. Tracking back 10 tahun lalu mungkin pas zamannya di Houston dia punya Dwight Howard, tapi
sialnya apesnya ya ketemu Golden Era Warriors itu Steph dan kawan-kawan kan. Iya. Terus dapat Chris Paul juga, unfortunately cedera hamstring. Dwight Howard. Tapi sempat itu dulu kayaknya Chris Paul yang ketemu Houston Rockets kan di final wilayah kan? Iya. Yang 7 game series kan? 7 game series. Itu kayaknya kan Dwight Howard udah Dwight Howard yang first round ya, yang sebelumnya ya. Setelah era Dwight Howard dan Harden ya kan? Iya. Harden dapat Chris Paul ya kan? Iya benar. Terus cuman udah up 3-2 terus hamstring cedera Chris Paul ya itu yang paling nyaris inilah ini yang paling jauh hampir, gitu lah. Iya hampir. Iya. Setelah itu Russell Westbrook gagal juga gitu loh. Iya. Habis itu berapa game kemudian dia pakai fat suit. Habis itu minta demand trade ya kan? Iya. Ke Brooklyn juga jadi second option. Banyak di situ juga banyak maunya kan. Banyak mau juga. Ya Kyrie juga ada drama juga, vaksin dan lain sebagainya. Habis itu KD sama KD. Ya. Habis itu demand trade lagi mau pindah ke Philly. Balik reuni sama Daryl Morey ceritanya. Iya. Daryl Morey juga sama Embiid udah oke tuh, udah gacor. Tapi kalau nggak salah di last playoff series dia cuman kayak skor field goalnya jelek banget gitu loh. Iya. Terus masalah terus dia mulai baca tentang Daryl Morey-nya. Padahal alasan dia kesana adalah Daryl Morey. Bilang dia nggak nepatin janjinya. Dia ngomong itu di camp anak kecil di Cina kan. Iya. Di camp Cina. Tempatnya. Sesuai. Oh iya. Jadi banyak dramanya. Jadi menurut lu ketika pindah ke Cavs juga akan terjadi hal kayak gitu. Soalnya belum pernah proven gitu loh. Soalnya dia mungkin bahasa kasarnya is a big choker in the postseason gitu loh. Terlepas dari he's a very very talented player juga ya kan. Regular season dia gacor. Triple double, 50 point triple double, 60 point triple double pas zaman eranya. Cuman pas when it matters the most, yang paling penting yang di off season dia belum delivers. Terakhir last playoff series sama Clippers saya last game-nya yang game 7 2/8 field goal juga. Iya, kita nobar tuh ya. Ada 2 game yang dia enggak di seri itu yang dia enggak deliver game 5 game 6 dan terus habis itu off season dia perpanjang kontrak ya kan kalau nggak salah. Perpanjang kontrak sama Clippers sudah mau ngasih juga perpanjangan kontrak. Sekarang di tengah off season di tengah season dia katanya sih nggak tahu dia di trade. Iya. Dan juga yang nggak cocok aja. Tapi rumornya sih masalah kontrak lagi, dia pengen sampai 2027 long term kontrak lagi extension, tapi Clippersnya nggak setuju juga gitu. Jadi untuk di Cavs menurut gue Cavs juga sendiri 2 tahun terakhir kan sangat-sangat ini ya mengecewakan ya di postseason, kalah di semifinal terus nggak pernah ke conference finals. Jadi menurut gue sih secara on paper harusnya sih mereka udah sangat-sangat bisa untuk conference finals, tapi nggak tahu apakah mereka underperform lagi, apakah mereka mengecewakan lagi. Kita juga nggak tahu gitu, masih big question mark. Iya. Lalu gimana Paul soal Harden ini? Dari dulu nggak ragu. Alasan yang sama gue kenapa nggak pernah suka Ja Morant selainnya highlights-nya. Ya apalagi James Harden highlights-nya nggak seheboh Ja Morant lagi. Gue nggak suka pemain yang bertingkah aja sih. Kayak maksudnya lo deliver dulu di lapangan, baru lo berhak untuk bertingkah. Itu pun ada batasnya gitu. Iya. Lo kalau kayak Harden kayak Renat bilang nggak bisa. Nih ada Irilnya nih ya. Sambil masuk aja Ril, nanti sambil lanjut lagi ke Paul. Gila, kita ada tamu spesial nih. Masuk langsung Ril. Langsung sambil tag gitu langsung. Ini headphone lu. Tiba-tiba kedatangan. Iya, 2 OKC nih. Langsung kita ada 2 OKC kita bos. Ini sambil kita rating ya. Enggak apa-apa ya tadi kan. Enggak apa-apa. Nah, ini sambil lagi balas Harden nih. Makanya lagi jawabannya Paul dulu. Langsung disesuaikan kameranya sambil kita lanjut Paul. Silakan Paul tadi soal pemain bertingkah Paul. Basically gue enggak pernah ngerasa apalagi sekarang dia udah late di karirnya akan memberi dampak terlalu besar. Gini deh, kalau dia mau kasih dampak yang besar, it would have happened already di Clippers ataupun di Sixers. Dia agak kayak Jimmy Butler, cuma Jimmy Butler ya ada bertingkahnya juga kan di beberapa tim di Minnesota juga bertingkah. Kalau dia udah mulai nggak cocok sama timnya pasti ada bertingkahnya waktu di Bulls ya.
Yang siapa? Butler. Atau di Philly. Ya. Intinya ada beberapa pemain NBA yang gue kurang suka bukan dari produktivitas atau seberapa jago mereka, tapi off court behaviornya kayak kelakuan mereka yang berada di luar lapangan menutupi kejagoan mereka di lapangan aja. Buat gue itu yang lebih penting soalnya. Atau mungkin kalau misalkan kayak Harden gitu butuh mentor. Misalkan kita ngomongin Dennis Rodman gitu, dia butuh Jordannya supaya dia mentor dia ada, Lil Baby dia mentornya. Basket tuh. Nggak ngaruh ya, berarti perpindahan dia ke Cleveland Cavaliers ini nggak akan signifikan ya, maksudnya nggak akan ada perubahan. Enggak, karena mereka udah di seat nomor 1 pun ternyata tidak bisa mempertahankan itu. Udah nyampe semifinal ya pasti nomor 1 seed. Iya. Terus mereka di musim depannya udah kesusul kan sama Pistons. Kalah sama Knicks tuh ya di ini ya Ril ya. Kalah sama Knicks kan. Iya. Nah kalau lu gimana nih James Harden pindah wes langsung ada ya. Lu kita tanya aja. Nanti gua ada ngomong Draymond Green dikit, tapi James Harden pindah nih ngaruh nggak? Tadi udah dijawab Reinhard sama Paul. Gak berubah apapun sih kalau gue. Iya, ya lu kalau tanya, gue ada beberapa fans Cavs yang betulan deket sama gue ya. Reaksi mereka sih yang anjir. Ada fans Cavs. Ada. Males kan? Males ngedatengin Harden. Reaksinya bukannya kayak yes dapat Harden itu, enggak. Reaksinya tuh kayak anjir Harden ngapain lagi. Sayang banget Garland. Garland juga kalau buat fans Cavs ya bukan pemain yang always consistent, steady performance, enggak. Naik turun juga, roller coaster juga sama sebenarnya. Cuma at least he's 10 years younger than James Harden. Nggak banyak drama ya setahu gue ya. Dan Harden pun menurut gue ya dia sih ngomongnya dia pengen pindah ke East karena dia punya chance lebih gede buat jadi juara kan, which is kan udah which is nggak salah juga kalau dia ngomong gitu. Cuma itu kan itu PR statement yang bermain aman lah sebenarnya. Iya. Nah tadi sempat kita bahas juga tuh di awal, kan kita pas ini tayang kita nggak tahu ada trade gila apa lagi nih. Kalau prediksinya Reinhard, Giannis kayaknya off season baru pindah. Kalau kata Paul, kata Paul off season baru pindah, dan Reinhard juga bilang Ja Morant yang kemungkinan pas kita tayang mungkin udah pindah nih ceritanya. Sama yang paling gila tadi kita bahas, jangan-jangan pas ini tayang Draymond Green ternyata udah di-trade ke Bucks dapat Kuminga, Draymond Green apa udah di Bucks, sementara Giannis pindah ke Warriors nih. Yang paling masuk akal di lu mana nih? Ya gue Jamoran ya. Jamoran pindah kemana? Kalau tadi Minnesota kata Reinhard. Kalau Paul Miami dulu Paul ya jawabnya ya. Apa? Jamoran. Iya, ke Miami ya. Ya, nggak tentu sih. Nggak tentu ya. Tapi ke Minnesota paling ini soalnya tadi kata Reinhard. Gitu. Gue lebih percaya Miami daripada Minnesota Timberwolves. Karena gitu. Kebutuhan aja sih. Ya kalau lu mana kira-kira Jamoran? Gue Miami sih asik sih. Ya cocok lah sama Jamoran ya, kotanya gitu ya, gayanya, swagnya. Minnesota sama Ant-Man juga cocok sebenarnya. Mereka berdua ya highlight reels lah. Lu come on man, Jamoran backcourtnya sama Ant-Man gila terbang-terbangan itu. Ya, in terms of entertainment sih oke, cuma kalau buat ngejar something big, gue nggak tahu deh. Gak tahu ya, tapi itu prediksi. Tapi kalau Draymond Green seperti ini tayang ternyata Draymond Green udah pindah ke Milwaukee Bucks mungkin nggak? Yang pasti dealnya akan alot sampai last minute. Oke. Kalau deadlock, Giannis stay. Tapi kalau offernya terlalu bagus buat di pass, menurut gua Giannis pindah. Tergantung negosiasinya seperti apa. Ya karena Giannis kan sekarang peringkat Milwaukee peringkat 12, Golden State peringkat 8 kan. Jadi kan kayaknya Milwaukee Bucks udah lepas aja deh season ini. Kita yang penting udah trade aja nih si Giannis mau cabut jadi kita kasih aja gitu. Enggak dikasih. Giannis value-nya tetap tinggi. Oh ya tetap tinggi. Dan setuju enggak kalau gue bilang off season value dia mereka Bucks bisa dapat lebih banyak offer di off season daripada sekarang. Itu maksud gue tadi tuh kayak penawaran tuh nggak bakal banyak sekarang. Tim yang desperate doang nih. Kita harus kejar kejuaraan, kita akan ngasih ini dan harus punya lagi aset yang mereka punya. Draft pick kayak Reinhard bilang. Kalau di off season lebih banyak bayarnya. Kalau sekarang bayarnya lebih sedikit. Biddingnya lebih banyak. Biddernya makin jadi banyak semakin lagi. bidding banyak ya harga semakin naik. Enggak siapa tahu Warriorsnya yang pengen banget enggak juga ya. Tapi kalau nggak ada tim lain yang mau, ya Bucks akan ibaratnya gue tahu lo doang yang mau gitu. Ngerti nggak sih? Kayak lo nawar-nawar di pasar deh. Iya. Kayak gitu sama. Kayaknya muter-muter, kayaknya lu juga sih. Lu doang sih. Lu doang sih yang tertarik gitu ya. Doang, ya. Karena ya memang kayaknya Steph butuh bantuan ya. Udah butuh bantuan juga. Dan paling gila tadi gue baca sosmed
katanya justru yang lebih gila Giannis itu ada potensi ke Cleveland Cavaliers dan mendatangkan LeBron James. Lebih gila anjir dalam hati gue ini hancur banget nih. Karena LeBron James kan ya itu makanya gue baca gitu, tapi itu nggak mungkin kan terjadi. Udah dapet James James Harden. Iya beda tuh yang itu mah. Yang satunya GOAT, yang satunya memboro-boro gitu. Tapi Goti. Ya tapi memang itu ya, tapi kita nggak tahu nih kejadian akan ada apa segala macam. Cuma emang yang Chicago Bulls sekarang jauh lebih solid tuh, real. Chicago Bulls sekarang kan pemainnya tuh ada siapa aja Rehat nih yang paling hafal nih gini. I think Kobe White is on the move juga sih kayaknya harusnya. Iya harusnya ada perpindahan juga ya. Kita banyak banget sih. Kita baca dikit ya. Nah ini dia. Sekarang kan si Simons ada di sana, Mike Conley ada di sana, Jaden Ivey ada di sana, sama dia dapat second round pick kan. Sementara ini tukarnya ke Utah Jazz ya, bener ya? Ini ya pemain-pemain. Oh enggak ya, ini multi trade ya. Oke nggak? Dia dapat Jaden Ivey terus Anthony Simons di situ Bulls. Iya guardnya kepenuhan. Iya. Ada Giddy, harus ada yang di itu, which is menurut gue Kobe White is next yang bakal dicabut ya, dipindahin ya. Jadi ada Simons, ada Mike Conley, ada Jaden Ivey. Jaden Ivey itu apa sih posisinya? Jaden Ivey combo guard. Yeah. Oke, berarti small forward lah ya. Bukan shooting juga. Point guard, shooting guard. Oke, jadi kebanyakan ya. Dan Utah Jazz sekarang ada Jared Jackson dan Markkanen bareng sama siapa tadi namanya? Walker Kessler. Yang itu bukan yang nomor 3 itu siapa? Kyle Filipowski. Oh iya. Nah itu gimana tuh Utah Jazz? Oke nggak menurut? Wah itu bakal jadi tim yang bakal susah ditembus sebenarnya. Paint areanya ya. Lu punya pemain point guard, shooting guard, Keontae George, Isaiah Collier. Ace Bailey pelan-pelan tapi pasti gue yakin musim depan dia udah mulai nyetel, get the feel dan mulai naiknya musim depan. Frontcourtnya luar biasa. Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. former Defensive Player of the Year, Walker Kessler yang kalau nggak cedera musim ini harusnya bisa breakout, Kyle Filipowski 3-level scorer, bisa 3 point juga. Bagus banget Utah. Danny Ainge is cooking menurut gue. Danny Ainge mulai merasa Utah Jazz udah saatnya naik ke permukaan dan gue rasa move-nya lately memang arahnya ke sana gitu loh. Udah diarahin untuk bisa jadi tim yang bersaing gitu. Iya. Lu setuju Paul sama smart Irel move tadi? Iya. Utah sempat kayak apa ya? Udah kayak jadi tim yang bagus bersaing terus tiba-tiba anjlok kan kayak what happened man, padahal dan habis itu dibongkar kan kayak Donovan Mitchell out, Rudy Gobert out. Ini turnaround menurut gue yang gak gitu lama sih ya seandainya karena gue gak gitu suka attitude-nya Ja Morant. Gue suka banget sama Jaren Jackson ya, dia foul trouble mulu sih, tapi selain itu dia ini plus positif gitu di lapangan, dia aset yang penting sih. Iya. Offense defense ya. Lu juga ya berarti heartnya sama ya Utah Jazz nih berarti kurang lebih bakal gacor nih ya. Pilar-pilarnya udah kesusun ya, semuanya. Menengah lah kalau ngomongin West. Karena semua tembusnya ya. Nggak bisa langsung kayak tiba-tiba naik. Kalau musim bersaing ini sama Houston nggak bisa lah ya, bersaing sama Houston. Bisa sama Houston bersaing bisa. Saya nama Houston lah paling gue. Oke. Bersaing sama OKC? Belum lah. Semua bisa bersaing sama OKC kok. Bisa. Orang Lamelo Ball aja bisa bersaing. Saya kalau bagus-bagusin OKC di podcast ini besoknya anjlok semua. Jadi mendingan saya jatuhin aja udah. Tapi ada yang ini kan, ini kebetulan lu datang juga. Ini kan waktu itu Paul juga sempat mention soal ternyata yang lu bilang OKC ini kan Rehat juga kebetulan fans OKC. Tidak dibuild untuk pemain number 1, number 2, number 3 semuanya equal gitu kan. Lu bilang gitu kan. Terus Paul nih keluar nih jatuh. Kalau berarti kalau Iril bilang semuanya equal, berarti harusnya bukan SJ dong MVP-nya. Karena gimana? Makanya di IG suka jadi mancing-mancing, kata-katanya selalu berubah. Coba diluruskan. Bilang seandainya emang itu benar, OKC tidak anggap ada satu pemain di atas yang lain, semua merata. Dan gua ada tambahan asterisk ya, gua tambah bahwa walaupun setiap pemain jelas role-nya beda-beda. Ada yang lebih di defense, ada yang lebih di 3 point, ada yang lebih offense. SGA jelas cetak poin paling tinggi. Tapi berarti
tidak layak di mata mereka untuk melihat dia sebagai MVP dong, karena dia jadinya value-nya yang paling tinggi. Itu yang gue nanya. Nah, jawab silakan Ril. Itu tadi itu sebenarnya soal berarti SGA nggak se-valuable. Bener ya, boleh ya? Bener nih ya. Gua rasa gini, kalau soal MVP itu kan sebenarnya faktornya banyak ya. Kita ngomongin scoring leader. Kita ngomongin segala macam statistik yang menurut gue sebenarnya Jokic itu kalau ngomongin statistik doang, statistiknya Jokic tuh udah terlalu absurd. Shea juga nggak sanggup kalau mau ngalahin based on just statistik doang ya. Tapi gini, kalau gue ngelihatnya tuh kenapa Shea itu bisa bawa OKC peringkat pertama itu pasti. Ranking tim itu pasti menjadi faktor untuk penentuan MVP. Yang kedua, dia dikelilingi oleh pemain-pemain yang bagus, tapi dia tetap bisa paling menonjol gitu loh. Teammate-nya bagus semua menurut gue. Pemain 1 sampai pemain ke-4, ke-5, even off the bench itu semua deep rata gitu loh. Tapi benar-benar dia bisa stand out di antara pemain-pemain itu. Ya berarti dia urutan 1. Itu maksud gue. Kalau lo mau kasih nobat dia sebagai MVP, ya dia emang pemain yang paling jago di situ. Dan gue nggak setuju bahwa dia sama yang lain, itu maksud gue. Dia tetap di atas yang lain lah. Pasti. Ada 1, 2, 3 tuh ada 1, 2-nya jelas ada 1 soalnya. Jadi berarti jelas ada argumen lo 2 itu siapa ya terserah. Nah, kalau cuma lo bilang rest of the team ya nggak apa-apa. Kata-kata gue sebenarnya gini. Ada certain games yang sebenarnya the best player itu nggak selalu Shea. Oke. Gitu loh. Mungkin ada tim yang memang best player itu udah pasti dia. Jokic. Gitu misalnya Jokic gitu ya. Atau misalnya siapa lagi deh? Contohnya kayak misalnya Jason Tatum or Jaylen Brown. Itu kan bisa ganti-gantian tuh. Makanya MVP-nya si Jaylen Brown bukan si Jason Tatum gitu kan. Nah, itu yang terjadi di OKC. Jadi ada memang kita susah untuk who's the best player. The best player is always Shea. Gue sedikit nggak setuju di situ. Gue rasa kalau OKC juara lagi nggak mungkin pemain lain selain Shea yang dapat MVP final. Ya nggak ada Chet Holmgren nggak dapet, nggak ada J-Dub nggak dapet. Pasti kalau semuanya sehat ya. Kalau semuanya sehat, there's no chance Chet bisa menang MVP final di atas Shea. Oh oke. Kalau Chet gue juga nggak berpikir. J-Dub menurut gue bisa menang final MVP atas. Lu juga setuju Gue nggak mau menutup kemungkinan itu, tapi there's always slim chance kalau J-Dub tiba-tiba di final bisa 40 poin konsisten kayak kemarin lawan Pacers di game ke-6 dia 40 poin gitu ya. Tiap game kayak gitu, terus Shea cuma di kisaran di bawah itu, J-Dub bisa aja. Oke. Ya itu sih. Lu gimana Hart soal OKC Hart? Bisa banget sama kayak yang misalkan apa ya J-Dub. Misalkan J-Dub ya kalau bagi beberapa fans ya mungkin musim ini turun. Cuman kalau di clutch moments like tahun lalu gitu, he can deliver gitu loh. Nah, kalau misalkan untuk kayak Finals MVP kata lu Mal. Apakah J-Dub bisa Finals MVP nyolong dari Shea istilahnya? Bisa aja kalau misalkan Shea kayak rata-ratanya juga cukup statistiknya bagus 25 gitu, 4, 3, 5 gitu. Rebound assist. Tapi kalau J-Dub misalkan dia clutch shots like game saving shots atau game saving block berkali-kali juga. Dan he's capable of doing that juga ya menurut gue sih bisa gitu. Satu hal yang membuat gue nggak mau menutup kemungkinan bahwa tidak mungkin ada MVP selain Shea adalah kalau OKC masuk final, all the defense fokusnya akan ke Shea gitu loh. Kita kan nggak tahu match up-nya siapa, tapi pasti defensive plan number 1-nya adalah slowing down Shea. Gitu. Di situ harus ada pemain lain yang step up. Di situ kesempatannya J-Dub untuk bisa shine di final gitu loh. Itu yang bikin gue yang harusnya sih dia bisa kalau emang semuanya bertuju ke tapi ini berarti gitu. Ada tim yang sepinter ini yang bisa shutdown Shea 4 game beruntun, 4 kemenangan beruntun kata maybe. Gue nggak rasa belum ada tim yang bisa melakukan itu sih karena kita belum melihat itu sampai saat ini. Kita belum melihat itu, tapi gue bisa sebutin satu pemain mungkin ya karena ngomongin final berarti kita harus pilih satu tim dari wilayah timur. Kalau secara mengejutkan Detroit Pistons bisa ke final
dan Shea harus dijaga point of attack defender sama Ausar Thompson. Waduh. Itu nggak bisa lewat tuh ya. Itu sulit ya. Wah, sulit. Lebih sulit dari siapa yang Kanada yang Indiana Pacers? Andrew Nembhard. Nembhard ya, daripada dia lebih sulit si siapa tuh? Ausar Thompson. Itu akan sulit. Ya itu kalau ketemu Detroit Pistons tuh Paul, berarti Paul baru bisa J-Dub. Enggak, tapi masalahnya ini kita kalau berandai-andai aja. Andai-andai aja. Lu nomor 2-nya siapa sih superstarnya di OKC sekarang? Nomor 2. Nomor 2-nya siapa? J-Dub. Gue tetap merasa J-Dub. Oke, Gue tetap merasa J-Dub. Kalau lu siapa? Seth Holmgren apa J-Dub? J-Dub. Nah, itu aja. Kalau kita berdua tapi kan ini dari orang-orang yang mendalami OKC banget. Jadi opini mereka lebih lebih carry more weight lah, lebih ada karena mereka lebih mengerti komposisi timnya. Kalau kita kan bahas kemarin ini, jadi harus bahas konteks ya, kita jangan tiba-tiba ngambil kalimat ini kalimat ini. Ini kita ngomongin recency bias, sesuatu yang sebenarnya gue tidak setuju juga dengan, tapi at the same time kita membiarkan recency bias untuk merubah opini kita dari sewaktu-waktu. Kenapa? Karena tanpa itu ya kita nggak bisa dong ada bahan obrolan yang gue ngomong sesuatu Januari, di bulan Desember gue harus tetap punya opini yang sama, sementara ada banyak hal yang berubah. Tapi dengan catatan itu berarti banyak hal yang kita sebut ya lebih berhubungan sama sesuatu yang baru saja terjadi. Yaitu di beberapa bulan kemarin J-Dub udah ngawali musim ini dengan cedera, pas balik belum seperti tahun lalu. Jadi otomatis narasi yang keluar adalah dia bukan pemain nomor 2 terbaik di tim ini. Dan kita sebenarnya mulai bahas itu karena narasi itu kan sebenarnya, naratif yang muncul. Iya, karena cedera tangan ya. Tangannya kan, tangan kanan ya. Jadi shootnya masih belum kayak biasa kan. Cuma sekarang udah lebih baik lah gitu ya. Ya tapi memang itu sih, soalnya kalau disuruh pilih kayak All Star kemarin kan bingung tuh, kayak kan harus ada 2, misalkan harus ada 2 orang untuk mewakili OKC. Siapa ini yang layak kalau misalkan 3-3-nya sehat? Ya udah pasti kan berarti Chat nggak masuk sih. Iya. Maaf ya, Chat nggak masuk sih. Nggak masuk ya, nggak masuk harusnya tuh kan langsung nggak masuk. Nggak masuk. Iya, kalau sehat semuanya ya, kalau healthy ya. Gitu. Iya, kalau Chat nggak akan masuk tuh ya, udah pasti no chance. Ketika kemarin nama Kawhi belum dipilih, which is harusnya dia udah dipilih itu. Iya. Gue bilang Chat harusnya nggak masuk sih. Harusnya Kawhi Leonard. Mohon maaf ya, LeBron harusnya juga nggak masuk. Hah? LeBron harusnya nggak masuk lah. Oke, karena biasa aja maksudnya musim ini. Kalau ibaratnya lo harus pilih LeBron atau Kawhi, ya Kawhi. Musim ini. Lu mau lihat dari sisi mana? Kawhi. Oke. Iya. Nah tapi kan dulu berarti harus sisi menang kalahnya ya, Lakers lebih bagus. Iya, Chet Holmgren kan harus lukat. Berarti yang lukat mau siapa? Chet Holmgren sama LeBron gitu. Kan maksudnya Chet Holmgren gantiin Kawhi kan? Enggak gini. Gimana? Versi peringkat pertama, jatahnya 2. Oke. Ya udah. Harus ada Chet Holmgren. Ibaratnya Chetnya emang harus ada di situ karena dapat jatahnya 2. Nah, LeBronnya lu harus tarik. LeBron yang tarik. Nah, kalau menurut tuh kenapa Kawhi nggak masuk, LeBron yang masuk? Apa karena voting aja? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu. Menurut gue itu nggak fair. Nggak fair ya? Nggak fair. Tapi sekarang ya udah dimasukin. Tapi sekarang udah dimasukin. Dan memang agak berat untuk meninggalkan LeBron. Maybe ini All Star terakhirnya dia. Oke. Kan kita nggak tahu ya. NBA juga nggak mau ninggalin LeBron. Cuma kalau kita ngomongin secara fairness, kalau suruh pilihannya antara LeBron atau Kawhi ya, kita nggak usah ngomong Chat ya. LeBron atau Kawhi, udah jelas Kawhi. Oke. Jadi Kawhi Leonard. Nah kalau lu sejauh ini sama line up All Star setuju aja, selain tadi Kawhi sama LeBron itu, Real. Ada yang lu ini nggak? Selain Kawhi sama LeBron? Iya, selain itu ya. Ada yang lu nggak setuju juga nggak? Is ya. Iya, Is ya. Siakam gue nggak setuju. Oke. Karena Pacers-nya hancur-hancuran. Pacers posisi 14. Oke. Harusnya Brandon Ingram. Or thank you. Baru kita bahas minggu lalu. Oh, udah dibahas ya? Enggak, iya maksudnya kita tadi opini gue. Opininya maksudnya kan minggu lalu gue bahas Paul, kira-kira dari Raptors perwakilannya lu mau siapa? Gue bilang kalau harus ada satu doang. Harus ada satu doang. Ya, unfortunately gue harus pilih Scottie Barnes. Tapi rata-rata orang non Raptor fans bilang tapi kan Brandon Ingram yang lebih jago. Ya, dari sisi apanya dulu? Kalau overall as a Raptors fan, kayak kalian dengan OKC, gue bisa lihat dari sejarah Scottie Barnes pas di pick dalam tim ini yang dia yang lebih deserve sih. Dan Ingram yang baru datang juga ada banyak ininya lah. Off the court stuff juga yang membuat kenapa Toronto sangat apresiasi Scottie Barnes terpilih. Gitu. Jadi ya harusnya diganti Brandon Ingram itu doang, sisanya aman semua. Aman. Gue bisa sebut nama Joel Embiid mungkin cuma ya again jatahnya udah dipakai. Jadi aman. Paulo Banchero. Gue sedih nggak ada pemain
Magic sebenarnya. Bener, gue juga setuju. Gue suka Magic tuh. Gue sedih walaupun sedikit mengecewakan. Kalau Magic yang harusnya layak siapa? Kalau misalkan ada yang masuk satu deh. Faulkner atau Desmond Bain? Itu dia real masalahnya si Banchero agak sedikit underperform. Setuju, ya, sangat setuju. Ekspektasi gue terlalu tinggi atau apa ya? Yes, sama. Ekspektasi gue terlalu tinggi karena gue kalau di timur 2 kuda hitam gue tuh Orlando Magic sama Atlanta Hawks. Selalu dari sejak musim lalu Orlando Magic, Atlanta Hawks. Cuma kok mereka di situ-situ aja gitu loh. Dan Banchero-nya memang yang gue harap musim ini lebih naik levelnya. Let's say kayak on the same level as Kate Cunningham gitu ya. Growth-nya kok ini kayak stuck di situ gitu loh. Jadi itu. Jadi kurang lebih sama. Kalau West tadi Kawhi sama LeBron tadi ya, sisanya setuju. Kalau lu Hart ada yang ini enggak? Ini berhubungan sama LaMelo Ball juga, nanti kita bahas juga nih. Harus ada yang lu mau ganti atau enggak? Sebenarnya sebelum kalau OKC nggak peringkat 1, Shot gue pengen lebih serak ganti sama Sengun sih. Oke, Sengun cedera kan ya? Again, jatahnya udah dipakai KD sebenarnya kayak masalah jatah sebenarnya. Dan kayak banyak kok yang deserving kayak Keontae George deserving, very deserving. Keontae George. Abis itu ya siapa lagi yang katanya si snub. Cuman lu pilih Devin Booker apa Dylan Brooks? Dylan Brooks. Musim ini mah Dylan Brooks tuh. Kalau entertainment ya iyalah All-Star ya. Kalau Phoenix Suns nomor 1 dapat 2 tuh dia. Dylan Brooks masuk tuh. Atau ini. Cuma masih secara West masih agak setuju, cuma tadi aja harusnya Sengun gitu-gitu. LeBron lu setuju Kawhi juga? Setuju. Setuju juga? Oke. Based on performance ya jelas Kawhi Leonard. Kalau di East ya? Kalau di East? Di East ya mungkin ya BI sih. Brandon Ingram ya. Cuma itu, sisanya semuanya sama. Oke lah. Ya, lu Paul, setuju Paul? Gue ada unpopular opinion. Siap, ini dia. Mumpung lagi rame. Ya, potongan kita nih Ken, siap Ken. Tadi gue udah bahas sama Renhat sebenarnya. Ya. Gue nggak setuju faktor-faktor yang terlalu mirip digunakan untuk pemilihan All Star sama All NBA. Seandainya, contoh, points per game, peringkat tim lo, offensive ratings seberapa individu ataupun tim. Seharusnya All Star adalah siapa aja yang fansnya mau lihat deh. Star power matters. Kenapa? Karena it's a star driven league ya, kita pernah bahas. Jadi seorang LeBron James nggak apa-apa sih menurut gue main. Kenapa? Karena di era kita nonton basket nih kita nggak akan lihat main kayak dia lagi. Dia udah mau selesai karirnya, mungkin 1-2 tahun ke depan lagi tetap aja gue mau lihat dia di setiap All-Star game. Sebisa mungkin dia dari bench pun I don't care gitu. Gue pengen lihat LeBron James. Kayak gue bilang ke Reinhardt, gue pengen lihat Giannis. Gue nggak peduli timnya lagi jelek, tapi dia masih berbau All-Star. Kayak dia masih punya bintang apa ya, masih ada aura bintangnya. Walaupun dia timnya mainnya jelek. Selainnya dia mainnya jelek banget di timnya. Selainnya dia cuman kayak 10 poin per game. ya udah, maksudnya itu that's when faktor-faktor itu harus lo perhitungkan. Tapi ini masalahnya kan siapa yang pernah hampir di vote dari Georgia, negara Georgia, dari pemain Golden State. Makanya mereka merubah votingnya. Ini siapa yang bikin Kawhi cedera? Zaza Pachulia. Hampir jadi starter kan. Yang bikin Kawhi cedera. Mereka merubah strukturnya untuk voting fans cuma bisa sebesar 50%. Ya, anyway, gue menurut gue ini unpopular partnya. Semuanya ya harusnya lo serahin ke fans aja sih. Iya, emang bisa diutak-atik jadinya ada kayak resiko itu terjadi. Tapi kan ini All Star. Ini siapa aja bintang di NBA yang lo mau lihat. Gak apa-apa tim mereka di posisi 14, di 11. Yang penting mereka bintang-bintang yang bisa lo lihat main bareng. All NBA jadinya ada bedanya. All NBA ini berdasarkan accomplishment lo, statistik lo, tim ranking lo, itu semua jadinya benar-benar terasa beda. Nggak setiap almost the same people yang All Star menjadi All NBA tahun itu. Iya tuh. Itu kalau pakai skema seperti itu full 100% fan voting, Lakers 3 pasti masuk. Austin Reeves, Luka. Satu lagi jangan lupa. Brownie. Iya, Brownie itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Tapi kalau misalnya All Star-nya kayak gitu ternyata 4 Lakers masuk kayak gitu. Bisa, bisa, tapi menarik gak untuk ditonton gitu? Makan menarik gak gitu? Nah, ini argumen yang menarik karena ini kan bahas fanbase. Ibaratnya kalau bola MU, ntar
Kayak misalnya ada All Star Game IPL, 11-nya MU semua. banyak setengahnya MU. Ya karena fanbase terbesar. Tapi apakah itu bikin orang jadi nggak mau nonton? Well, terbukti fanbase terbesar akan masukin pemain mereka. Jadi nggak tahu deh. Iya, jadi belum tahu ya. Nggak tahu deh kalau begini. Ini gue kasih bocoran aja Ril. Biasanya apa yang kita omongin di podcast ini kejadian. Oh bisa ya, atau bisa. nggak kebalikan. Iya, atau enggak kebalikannya. Tapi kayak All Star tiba-tiba formatnya udahlah bosen gini nih USA versus World aja, beneran kejadian. Terus abis itu apalagi ngomongin apa kejadian. Nah, seandainya Iya. kayak Brownie dimasukin, nah di situ tugasnya Adam Silver kayak dia bisa masukin ke Y. Sorry kalau yang ini. Iya. Gua harus Dia anulir bisa yang ini, veto ya, maaf dia bisa veto ya. Maaf Veto. banget, Veto sorry. dia. Dianulir nih, jangan dulu lu, jangan udah. Iya kan? Kawhi Leonard aja. Masa dia main Iya. loncat-loncat ke G League terus tiba-tiba masuk ke All Star? Iya, Enggak itu lah, kacau. itu boleh. Iya. Commissioner boleh. Iya. Halang Jangan. gitu. Jangan. Kalau enggak ballotnya ketika orang milih nama-nama yang itu udah di-exclude aja udah. Yes. Oh jangan ya, jangan Udah, di luar yang emang gak layak udah lu jangan lu masukin ballot. Oh berarti gini, Adam Silver udah bikin listnya. Iya. Ini pemain bintangnya. Starter lah. Iya, Minimal starter. Lu pilih dari sini aja nih. Jangan lu tiba-tiba lu masukin Zaza Pachulia atau Iya. Bronny Benar. James gitu. Berarti at least 3 top 3 player from each team gitu. Iya. Oh ya boleh, iya ini Boleh, bagus boleh. ya. Tiga terbaik Top di 3 satu aja. tim. Top 3 udah. Top 3 aja. Fair. Iya. Zaza gak masuk tuh top 3. Iya. Terus oke sih ternyata dimasukin Adam Silver, Caruso satunya jadi bukan set top 3. Wah komplain sih. Iril langsung komplain sih. SSG jadi dong Caruso kan. Satu lagi jangan Caruso, lu Dort aja lu Dort. Nggak, ternyata Sophie Holmgren juga gak masuk juga di jajaran Nah, top kalau 3. pemilihan top 3 itu boleh berdasarkan statistik mereka di tim itu. Boleh. Karena itu pasti fair. Dan di musim Ada itu kan, berarti kalau Iya, saya Holmgren lagi jelek banget, ya nggak apa-apa lu masukin Caruso kalau emang lagi bagus kan. Ya, dan offense dan defense supaya fair aja. Jadi kalau offense-nya Iya. emang gak gitu bagus, tapi Iya. lihat dulu defense-nya. Iya, Kayak Rudy Gobert atau Iya. Itu kalau kayak gitu sih yang Hansen satu Cina voting bos. Anjing, pasti bos paling banyak Yang bos. Hansen dia kayak di Yao Ming tiap tahun All Star Iya, itu. si siapa itu yang Yukimura? Siapa? Kawamura. Yang Kawamura. Yuki Kawamura. Yuki Kawamura masuk lah pasti. Jepang tuh gede gak sih populasinya? Ya lumayan. Tapi kan lagi Peminat menurun. basket. Hah? Lagi menurun tapi peminat basketnya peminat kurang. basketnya lumayan. Lumayan. Misalnya presidennya bilang lu harus vote Yuki, pada voting kayaknya. Nurut kan orang Jepang nurut. Iya, terus kata Adam Silver ntar dulu. Tapi Cina berat sih. Cina berat. Cina berat. Cina berat. Nah, yang bakal menarik perhatian di All Star sebelum bahas Hornets. Lu ini dulu deh, LaMelo Ball harusnya masuk All Star nggak? Menurut lu? Lamelo. Iya. Aduh, Apalagi sekarang per kita tayang Recency bias. Ini gue baru bahas mal. Iya, Sebelum bulan Januari kayak gimana mereka? hancur. Ini aja baru 7 game menang 7 beruntun kan? 1 bulan sebelum All Star tiba-tiba lu masukin karena dia bagus di 1 bulan. Enggak ya. Tapi emang Lamelo nggak layak berarti buat kita semua Nggak tahu berarti nggak buat layak. mereka. Kalau menurut Bukan nggak layak, maksud gue nggak ada dia juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nggak apa-apa gitu. Nggak ada Walaupun dia masalah ya. entertaining banget gitu, Iya. tapi ya nggak apa-apa. juga. Tapi berdasarkan format yang gue suggest, ada kemungkinan orang kayak dia akan di vote dan gue nggak apa-apa dengan itu. Dia masuk pun oke, karena itu membuat All Star Game lebih entertaining. Kenapa? Karena ini 1 game doang sebagai All Star gitu. Ini bukan reward untuk apa yang mereka accomplish selama 1 musim. Iya pasti Apa kalau sih? nama-nama yang pasti masuk ke dalam jajaran All Star udah pasti jamuran yang di vote-vote orang kan pasti. Iyalah. Ya udah yang bermasalah Kyrie kita Irving James main dimanapun pasti masuk sih gue. Lamelo tuh tinggi nggak sih fan votingnya kemarin urutan Iya, belasan dia. Tinggi nggak? Belasan ya. Belasan, oke lah. Lumayan lah. Nggak, tapi kenapa dari lu Paul? Kenapa ini menang 7 kali beruntun nih Hornets? Januari. Iya. Apa karena tim lain lagi fokus nonton NFL gitu? Kayak gue nonton NFL. Enggak sih, playoff. gue Seahawks. Iya bener tim lu. Oh tuh. iya. Iya kan makanya gue besok tuh bahasnya. Patriots ya, Iya. Patriots. Iya. Bisa menang. Good bisa, luck bisa, man. bisa, bisa. Gue rasa emang tim karena kita kebetulan siaran 1 gamenya di bulan Januari Hornets. kemarin ini. Oh, di Prime ya? Lawan Spurs. Menang. Iya, itu yang ada banyak salju jadi gamenya dimajuin jadi jam Subuh-subuh kalau nggak salah jam kan? 12. Jam 12 ya? 12 tip off-nya gokil sih. Ada yang nonton di Indonesia gue rasa sih. Gak ada. Gue sama Rocky aja udah sempet kayak gini-gini pas lagi siaran kantor. Udah banget. malam, tengah malam. Tapi yang gue perhatiin dari mereka emang chemistry dari tim ini dengan Conkenapple juga nggak main begitu bagus di pertandingan ini. Tapi kelihatan bahwa dia udah ngegel banget sama tim. Ini tim yang mereka ada saat ini emang bagus banget. Si Hornets itu ya. Tim yang berpotensi lah. Berpotensi. Apakah ini sustainable selalu nggak tahu. Tapi buktinya mereka bisa melakukan ini secara konsisten dari game ke game. Iya. Nggak tahu either ini karena gue sih harus lihat sample size lebih lagi ya. Tapi dalam 1 bulan either
mereka lagi bagus, kebetulan lagi bagus karena itu sering terjadi dari tim yang oke, kita lagi main bagus nih, streaky, tapi nggak tentu akan bisa nahan sampai full sampai akhir musim. At the same time, ataupun ini bisa ternyata mereka baru nemu nih yang apa yang works untuk mereka, dan ini yang mereka akan jalankan dan akan seterusnya, nggak tahu. Antara salah satu dari antara dua itu. Tapi yang gue lihat emang mereka entertaining to watch, dan yang membuat mereka formula mereka main bagus kemarin bukan selalu LaMelo Ball yang dominan. Enggak ada yang dominan sama sekali. Semuanya rasa. Sangat merata. Kalau Paul gitu real harus sampai Colin Sexton-nya juga gitu ya. Dari bench masuk 17 poin atau berapa gitu. Iya. Lu gimana Hornets? Hornets sih gue lihat berasa vibes ya, ini kan emang tim muda ya. Dan mereka juga apa ya? Baru sehat sih mal. Sehat, benar-benar fully sehat. Kalau misalkan November, Desember itu pasti ada yang Brandon Miller out, LaMelo Ball out, cedera gitu loh. Nah, Januari ini mereka kesempatannya ya, untungnya mereka sehat gitu loh. Terus line up-nya juga udah nemu starternya yang enak gimana. Coach-nya juga udah bisa lebih apa ya, bisa lebih ngulik banyak lah. Rotasi pemain dan lain sebagainya juga, dan mereka juga mainnya juga gue lihat sih nothing tulus sih. Soalnya mereka ya have fun aja ya, maksudnya team, sangat-sangat tadi fun Paul team. bilang have fun aja lah, kita seneng-seneng aja. Dan gue juga keinget kayak ya OKC 3 tahun lalu yang mentok-mentok ya play in gitu loh. Cuman mereka they giving sparks of their talent. Kelihatan lah kalau tim ini core-nya udah oke. Udah dia ngedraft Con Nupel, terus satu rookie juga gue suka, Kalkbrenner juga. Oke. Dan bagus ya ternyata ya musim ini ya, lumayan bagus, okay bentukannya lah ya. Sih basket. Tapi lumayan jago ternyata. Charlotte kortanya juga begitu Paul, pekerja PNS gitu, kayak cocok Napol mah masuk itu PNS sono mah ASN. Lu bener. Lihat gak outfit dia pas datang? Kayak baju kotak-kotak biasa doang. Siapa? Napol. Iya, maksudnya emang kotanya kota-kota ASN gitu, kota-kota orang pegawai negeri gitu. Cocok. Jadi kayak siapa tadi rukinya tadi namanya siapa? Ryan Kalkbrenner. Nah, itu cocok banget dia penampakannya begitu, Napel gitu. LaMelo Ball yang kekerenan buat orang sono. Beda sendiri dia. Terlalu swag lu gitu. Nah, tapi lanjut silakan. Tapi core-nya udah bagus sih Mal. Cuman ya ini mereka juga ya musim pertama mereka main healthy ya. Musim lalu juga 2-3 musim terakhir juga LaMelo nggak pernah sehat full. Nah, lanjut. Dan juga menurut gue sih musim ini mereka kayak ya cek ombak lah. Apakah mereka coachingnya juga tahu lah gimana arah tim ini gimana. Mungkin di polesnya mungkin tahun depan bakal lebih matang sih. Oke, nah ini sebelum ke Iril, Paul kan ingat nggak waktu itu kita podcastan sama Iril nih bertiga sama Rico. Enggak, kita bertiga dong yang kata Iril Orlando Magic ini adalah OKC-nya East. Sekarang gue balikin, Charlotte Hornets OKC-nya East nggak Paul, bener tuh. Pemainnya muda, young core semua. Gue baru mau nanya ke Reinhard, emang 3 tahun yang lalu mereka bersaing di play-in? Iya, 2022-23 play-in. Iya. Mentok play-in. Iya. Nggak, tapi kan maksudnya berarti kan kalau lihat dari jajaran pemain mudanya ini Paul, yang lu tadi kan lu udah nonton nih, dulu lu udah jadi komentatornya, berarti kan lu nonton. Kalau kita bertiga nonton Charlotte balik. Tapi menurut lu bisa nggak jadi OKC-nya East nih, bukan Orlando ternyata? Jujur, kalau bukan karena Amazon gue belum nonton satu pun. Siapa yang nonton? Tapi gue kaget sih, Brandon Clark jago, kayak gue tapi udah sering lihat highlights ya, tapi belum lihat full game. Wah, full game mereka enak dilihat ternyata. Tapi belum bisa gue OKC-nya East kan, belum lah. Belum bisa. Mungkin karena gue belum bisa. Nah, bedanya mereka udah selalu ngikutin OKC baik atau buruk pun. Jadi pas lagi bersaing untuk play-in, mereka udah lihat pemain-pemain yang potensinya. Gue nggak bisa bilang akan ada SGA-nya yang at that time baru di trade ya. Iya. At that time udah sebagus siapa gitu di pemain Charlotte saat ini. Cuman vibes having fun-nya itu yang berasa. Oh iya, lepas gitu kan, gak ada pressure soalnya. Sekarang beda kan, ada pressure gila kalau OKC. Iya, ini gimana Real? Benar, kalau dari sisi itu gue setuju sih, gak ada pressure sama sekali. Iya, bodoh amat kita kalah, emang kita harusnya kalah. Gimana Real? OKC-nya East. Gue namain yang OKC-nya East, habis itu gue bahas Hornets ya. OKC-nya East itu adalah Detroit Pistons. Oh, sekarang beda lagi. Ganti Detroit Pistons dia. Boleh dong. Boleh. Berdasarkan karena Pistons itu kita ngomongin OKC zaman bubble.
Ketika Shea masih ada CP3, mereka masuk playoff, mereka mulai ngerasain euforianya main di playoff setelah sekian lama nggak main. Sama seperti kemarin Detroit Pistons masuk playoff first round, lumayan menyulitkan New York Knicks walaupun akhirnya kalah 4-2. Mereka tahu bahwa kita bisa nih, kita coba lagi musim depan. Dan OKC tahun depannya akhirnya lolos lagi sampai playoff, kalah di semifinal lawan Dallas Mavericks. Tapi secara peringkat jelas naik. Sekarang Pistons naik langsung ke nomor 1. Tahun lalu mesti di posisi 6. Jadi secara trajektorinya gitu ya, OKC itu Pistons. Kenapa gue melihat itu? Bukan cuma vibe-nya, tapi juga tim yang mengutamakan defense. Lu kalau ngomongin OKC itu pasti first thing adalah defense. Begitupun dengan Pistons, itu defense-nya gila. Pemain-pemain yang dibuild dengan physicality dan juga dengan gritnya yang sangat-sangat, gue ngeliat kayak anjing nih, kayak OKC ya. Gila lo, big man-nya mulai dari Jalen Duren, Isaiah Stewart. Lu punya point of attack defender Ausar Thompson. Dia lagi minum diganti sama Ron Holland. Bagus juga. Ada Javonte Green. Itu semua pemain bisa mereplicate satu sama lain. Lu punya shooter, sniper. Ada sebelumnya Ivy ya tadi sebenarnya. Iya, lu punya sniper Duncan Robinson, sekarang lu tambah Kevin Huerter. Bener-bener saling bisa mereplicate. Itu yang dilakukan sama OKC gitu loh. Ketika starter kita mereplicate di second unit kita yang bisa ketika starter kita istirahat, kita nggak akan miss anything. Ada the next man yang bisa ngisi posisi yang sama persis. Skill setnya. Itu yang dilakukan sama Pistons. Nah, waktu itu gue udah nanya ke Paul sama Rico juga, top 3 MVP siapa kira-kira musim ini. Memang masih agak jauh, cuma menurut lu top 3-nya siapa nih MVP nanti nih musim ini? Lu juga Hard, top 3 lu siapa kira-kira? Jokic masih eligible gak ya dia? Udah pas. Dia pas kembali itu di game yang harus dia kembali. Jadi masih bisa. So far masih, kalau dia nggak absen lagi untuk satu pertandingan. Dia nggak boleh miss lagi. Dia nggak boleh miss lagi. So masih Jokic 1 berarti kan masih. Enggak Shea nomor 1. Oke sih. Shea nomor 1. Terus habis itu. Ya gue harus masukin Jokic. Nomor 3-nya nih. Kalau misalkan let's say kita semuanya equal berarti Luka. Dia pengen lo ngomong Cade Cunningham. Karena itu gue. Makanya di bridging dari Detroit. Paham. Ngerti gak sih? Paham. In case mereka gak nangkep, gue kasih tahu aja deh ya. Jujur waktu itu gue nunggu Iril nyebut aja. Paham. Oke kalau gitu gue nggak bisa membuang Shea dong. Nggak mungkin. Oke. Iya. Gue buang Jokic aja deh. Oke. Wow. Gue nggak doain dia masuk MVP kandidat. Bukan. Gue nggak doain dia cedera. Iya. Tapi demi mengakomodasi kemauan Bapak Kemal ya kan. Saya masukin Shea, saya masukin Cade Cunningham. Saya masukin Luka. Jadi 3 itu ya. Wah, aduh keren. Lu sama Hard dengan list itu? 1 Shea sama udah pasti. 2 ya kalau misalkan Jokic 1 game lagi nggak main, misalkan rest atau apa ya. Luka tetap Luka Doncic ya. 3 mungkin gue bilang Jaylen Brown. Jaylen Brown. Wush, boleh juga tuh. Nice. Boleh. Sekarang peringkat 2 kan? Sekarang peringkat 2 dan ya siapa tahu masih bisa ngejar lagi ke peringkat 1. Oh berarti notes-nya adalah ketika kalau Boston nyusul ke 1 dong. Bisa. Kalau nggak 1 tetap Cade Cunningham. Dia udah pegang. Tuh sebutlah udah Cade lah sebutlah. Karena dia membuat di episode pertama musim reguler, hot take dia adalah Cade Cunningham akan menang MVP. Enggak masuk nominasi. Enggak ini sorry sebulan pertama. Lo bilang MVP kan? Iya, masuk nominasi MVP. Top 3-nya ada Cade Cunningham satunya. Gue bilang gitu, menangnya mah. Oh, yang mendapat vote paling. Iya, maksudnya top 3-nya. Terus kan lu sama Rico bilang, enggak mungkin. Oh iya, dan ini bukan di awal musim. Ini udah lewat kayak sebulanan. Iya, sebulanan Detroit musim. lagi bagus lah. Lagi bagus. Jadi udah 40 poin 2 game pokoknya 40 poin 2 game berturut-turut ya pokoknya. Lu bukan bilang dia bakal MVP? Enggak kan, gue bilang masuk jajaran top 3 terus lu bertiga, enggak mungkin lewatin Jokic, Shai Gilgeous sama Luka Doncic. Yang gue bilang nggak mungkin menang MVP even though dia misalnya at that time gue bilang dia lebih bagus dari Jokic ataupun Shea secara statistik, tetap dia nggak akan dapat vote-nya karena rata-rata ada 1 tahun delay untuk lu ngerti kan maksud gue. Biasanya Shea pun
layak untuk dapat MVP di musim sebelumnya sih. Kalau lo lihat dari statistik dia dan accomplishment dia, sama dengan Jokic dan Giannis dan lain-lain. Gue selalu bilang itu biasanya rata-rata mundur 1 tahun. Kalau kecepatan ya trajectory mereka kayak tahun lalu mereka udah bagus, eliminasi di playoff, tiba-tiba masuk tahun ini let's say mereka ke Eastern Conference Final gitu. Tetap dia nggak akan dikasih vote-nya. Dan let's say dia statistically di atas Denver dan Jokic dan Shea pun, dan Luka. Nah gitu. Gue jujur pengen Luka sih sebenarnya. Kayaknya it's about time deh. Maksudnya udah mundur lagi. Statistiknya gila loh Luka loh. Musim ini apalagi. Statistiknya gila loh. Harusnya udah di luar defense-nya. Itu pun udah delay sih dari zaman Dallas. Delay banget gila men. Apa sih kalau dia dapat MVP sekali di Dallas pun. Gue rasa kalau dia yang dapat nggak akan ada yang komplain sih menurut gue ya. Iya udah pasti bahagia semua ya. Kalau Kane yang dapat baru ada komplain. Lo doang yang bahagia. Karena bener aja. Cuman gue nggak rasa itu akan terjadi. Kenapa? Itu kayak utang yang mereka udah utang dari sebelum-sebelumnya ya. Mereka utang terus. Iya. Sekarang udah utangnya ke Luka. Kalau lo menangkan Kate dia sebelum Luka, itu orang bakal komplain sih nggak fair. Riot itu. Iya. Oh, ngerti nggak sih sekarang udah delay karena mereka udah ngelakuin ini udah lama, udah selalu delay. Udah hutang media kan ini yang ngevote. Luka harus menang sekarang sih menurut gue. Ya nggak ada ini lagi. Tahun depan WMB kayaknya giliran WMB. Let's say dia top score ya, Luka bisa bertahan sampai akhir musim. Seharusnya sih layak lah dia dapat award itu. Lakers tuh ke berapa sekarang? 4 atau 3 4 atau 5. Kita tag ini 4 peringkat 4. Mudah-mudahan bisa nempel nggak sama yang 3 gue lupa deh. Dia 5 sekarang. Oh 5. Jadi di atasnya Houston, Denver, terus habis itu San Antonio Spurs sama OKC itu di atas sudah. Gapnya juga tipis-tipis ya, 30, 31, 33 masih bisa kekejar. Jadi masih mungkin. Ya asal rajin defense aja kali. Kalau dia mau defense pada ya Russell Westbrook menang di mereka peringkat berapa 5 kan bisa aja mencahin rekor ya tapi bayar utang aja udah deh lu kasih 1 iya Luka gue kasih lu deh 1 iya jadi kita lihat nanti gimana ya jadi internasional MVP semakin nambah. Adam Silver nggak happy tuh. Iya. Nah makanya masukin Kate Cunningham 1 kayak Amerika dong, Amerika. Udah dulu mal. Kan terlalu dini mal. Iya jangan deh. Nah ini berarti 2 semua All Star udah semua. Berarti terakhir sebenarnya terserah sih mau dibahas atau enggak Paul George. Oh iya bahas. Iya Paul George ya. Berarti dari lu dulu deh Hart. Paul George gimana Hart? Paul George. Ya sebenarnya narkoba ini nih orang. Blessing in disguise juga ya soalnya. Tapi boy. Enggak satu Hart mau dipotong. Jadi waktu itu gue nge-podcast sama Paul. Terus kita bilang sama Rico bilang jadi di Philly itu ada siapa aja ya? Oh ya gini kita sampai lupa ada Paul George itu. Nggak nyebut lagi. Saking udah hilang aja udah. Gitu. Dan musim lalu juga main cuman berapa? Iya. Setengah musim doang gitu. Tapi ya aduh gimana ya? Mungkin jadi fans Philly juga lu sudah ada sih. Soalnya tahun lalu udah cedera. Yeah. Semuanya juga Embiid juga. Yeah. Sekarang mereka kalau nggak salah di peringkat 6. Kalau nggak salah udah masuk zona-zona playoff gitu. Yeah. Musim mereka nggak bagus banget, nggak jelek banget ya. Oke lah, bisa dibilang oke lah. Dan they're on the roll juga sebenarnya. Yeah. Udah punya VJ Edgecombe, ngedraft bagus, Maxey, Embiid udah mulai sehat lagi. Yeah. Tapi tiba-tiba Paul George gini lagi. Baru kan comeback kalau nggak salah. Baru comeback. Dia diskors lagi. Yeah. Sampai ya mungkin bakal sisa 10 gamean sampai dia comeback lagi kan. Sebelum playoff gitu loh. Kalau masuk playoff kalau nggak turun. Jadi menurut gue sih aduh apes sih kalau ngesign Paul George last season yes apes sih kesalahan yang mungkin capek podcast kali ya mau bisa fokus justru ke podcast maunya sekarang. Podcast bukan capek podcast oh jadi justru maunya makin narkoba biar podcast aja drugs tapi mungkin on the bright side-nya buat Philly cuman ini sih soalnya kan Paul George nggak digaji 12 juta gara-gara di scores kan 11 sampai 12 juta dolar itu luxury tax-nya kepotong dan mereka punya kayak cap space plus 6 juta lagi untuk sign pemain untuk setengahnya kalau nggak salah ya setengahnya boleh dipotong ya mungkin itu doang yang bright side untuk Philly sisanya ya kalau misalkan dia balik lagi nggak tahu conditioningnya kayak gimana apakah dia masih lebih oke atau enggak nurun kita juga nggak tahu. Oh berarti ini real dicekokin real sama masukin terus di drug test wah mau sini dimasukin biar ada space itu jadi tuh dia orang udah lu nyusahin aja udah jelek apa bagus kagak udah gaji gede banget gitu kali real ya gimana Paul George sebelum ke Paul nih kasian deh
Gue Fiji ya favorit gue padahal dulu. Mohon maaf ya, gue udah nggak menganggap Paul George itu relevan. Nggak tahu kenapa. Gue kalau ngomongin Philly, gue udah terlalu invested ke VJ Edgecombe. He's the Paul George gitu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin Paul George-nya beneran Paul George-nya udah nggak relevan. Jadi berita kemarin dia terkena anti-drug policy dan lain-lain cuma numpang lewat aja buat gue. Ya udah aja ya. Bukan sesuatu yang harus gede-gedein gitu ya. Maksudnya emang dia fokusnya mungkin udah nggak 100% di basket. Hubungan dengan antar pemain dan antar front office-nya menurut gue juga udah agak sedikit renggang. Dengan dia banyak absen dan lain-lain, mungkin teman-temannya juga udah nganggap dia pemain basket juga ya kayaknya. Ya, masih ya, tapi bintang lu bukan bintang deh gitu. Masih. Nah, siapa tahu dia bilang lu podcaster lu podcaster gitu ya. Masih. Masih ya. Masih. Ya. Cuma ya bukan udah bagian dari big plan of Sixers gitu loh. Menurut gue ya, mereka perhatiannya lagi nggak ke situ bahkan menurut gue Embiid pun udah di borderline banget di timeline mereka. Menurut gue mereka udah kayaknya udah nggak akan terlalu nggak keberatan kalau kelepasan Embiid juga sih. Kayak kita udah punya future-nya Maxey sama Edgecombe sih jelas. Dan kalau masalah kejadian Paul George, gue tertarik sama cerita ini bukan karena Paul George-nya, karena ceritanya ini. Terutama karena gue udah tahu bahwa let's face it, ini jangan lu masukin IG. Enggak. Di note. Ada orang-orang yang bahkan orang insider yang tahulah liga basket di sana, bahkan pemain basket pro. Ini udah banyak yang gak nyaman nih. Menggunakan hal-hal yang terlarang, terutama marijuana. Itu hal yang udah pemain NBA yang gue denger di atas 90% itu menggunakan itu. Oke, itu udah just public secret gitu, rahasia umum. Masalahnya, kenapa lu tiba-tiba tes satu orang? Seandainya itu masalahnya kan. Jadi gue awalnya kira, tapi masa itu sih? Karena masa random banget mereka tes satu orang? Nggak mungkin performance enhancing drugs dong, PED. Kalau PED, karena Paul George gitu loh. Kalau Giannis, ya maksud gue ya lihat LeBron juga gak pernah dites gitu kan. Maksudnya kita udah pernah bahas ini. Kok tiba-tiba Paul George gitu dia 25 poin baru lu tiba-tiba ngetes kan. Banyak yang komen gitu kan. Ternyata setelah gue cek ada yang kasih catatan. Ada 3 hal yang NBA boleh ngetes. Salah satu itu drugs kayak marijuana dan lain-lain, kayak drugs terlarang, cocaine, marijuana, all that stuff. Alkohol, I don't know why, orang juga minum, LeBron juga minum wine. Yang ketiga, performance enhancing drugs. Dan sanksinya beda-beda untuk setiap kali lu kena positif. Yang persis 25 game adalah performance enhancing drugs ternyata. 25 game. Dan itu dinaikin dari 20 game sebelumnya. Sebelumnya 20 game, sekarang 25 game. Dan ini jadi hal yang menarik buat gue. Berarti mereka tiba-tiba ngetes satu orang. Dimana gue sih percaya dengan, ya walaupun ini konspirasi. Banyak pemain NBA, lo mau cek, lihat aja fotonya Wemby 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dibanding sekarang. 2 tahun lalu deh gak usah lama-lama. Emang bisa, lo nge-gym berapa sering, makan dada ayam berapa banyak sampai lo bisa. Ya segitu badannya. Ya Giannis deh lihat dalam 5 tahun dia progresnya melebihi orang yang gue pernah lihat di gym manapun. Oke, jadi itu tapi nggak pernah ada yang tes positif. Tiba-tiba Paul George. Jadi ini membuat gue lebih ke arah lo. Ada yang ngelaporin dia atau apa? Kenapa ini terjadi? Dan gue nggak akan, walaupun kita bercanda, gue nggak heran sih kalau ini emang ada bocoran internal supaya mereka bisa free up salary. Iya why bisa not? gitu. Why not? Ini kan ya namanya bisnis ini kan kasar sih karena kadang-kadang di dunia bisnis dingin juga. Iya, jadi wajar aja ya. Lo gak perform. Caranya kayaknya dikasih tahu sulit. Lu tuh di buyout mahal. Iya, nggak jago lagi gitu-gitu. Kasih taunya sulit gitu. Dan masalahnya gitu. Dia mengakui bahwa statement dia adalah, gue kemarin ini kan pernah ngebahas tentang mental health. Mental health ini bukan kayak, karena awalnya mikir apa, dia mungkin smoke weed or something karena dia kena mental health, dia depresi atau sesuatu. Ternyata bukan. Mental health itu terhadap performance dia yang menurun kali ya. Jadi dia jadinya agak depresi atau sedih, gue udah gak sejago dulu. Jadi dia
take performance enhancing drugs untuk biar lebih jago lagi, dan terbukti emang terjadi 25 kan. poin. Ya nggak tahu itu ngaruh, I guess so ya ternyata. Jadi tapi gue percaya cerita ini nggak di titik segitu aja, pasti ada lapisan-lapisannya yang kita nggak akan tahu. Kalau Slam Dunk tadi kenapa Paul Slam Dunk Paul? Enggak, gue kira lo mau bahas Slam Dunk di All Star. Jadi dicepuin berarti Pojos. Jadi dicepuin lah, intinya tadi gitu. gue udah bilang, tiba-tiba siapa ya masukin. Ada teori nggak? Tahu gue. Ya, Yang nggak pakai performance enhancing sih TJ McConnell. Iya. Oh, bos Tyrese kita itu. Halliburton gue percaya tuh, Tyrese Halliburton nggak pakai tuh. Kon Iya. kenipel aman. Aman itu. Kate gimana Kate? Orang bener deh. Kate aman ya? Kate. Oh aman dong, Aman. gila dong, badannya Yakin. segitu-gitu aja. Jalen Duren gue gak yakin sih. Si kecil, si krempeng. Jalen Duren, Lamelo Ball pakai tuh Lamelo Ball. Drugs itu Dia tuh. pakai banyak itu mah. Iya. Itu Desmond Bain tuh. Anak gym tuh. Desmond jujur Bain itu. tuh. Ya, jadi gitu guys ya. Ini Slam Dunk tuh apa? Kenapa Paul tadi Paul? Nggak tahu lo mau bahas All Star Weekend, tapi nanti minggu depan aja. Nggak ada, iya minggu depan aja udah Slam Dunk. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Terima kasih buat Bro Iril dan juga Bro Reinhard ya dari perwakilan OKC ini. Ya terima kasih. Mereka udah kalah berapa game sekarang? Ya. 11. Oh udah 11. Gue kira masih 10. Oh, mau dibahas deh. Enggak, soalnya kalau Nanti ada masih waktu 10 lagi. gue nanya ada kemungkinan nggak dia bisa nggak Iya. kalah lagi sampai akhir musim. Nggak ada. Makan rekor Tapi tenang, udah nanti lewat. Iril sama Reinhard masih kita undang-undang juga po minggu-minggu depan. Ya jadi Gue mau nanya dong, boleh nggak? boleh silakan sok. Gue mau nanya opini kalian mengenai apa yang menurut kalian aja, your own opinion, bedanya yang 24-1 sama 1,5 bulan terakhir. Ya. Jadwal. Jadwal yang lebih susah. Yes. Oke. Very simple. Jadwal. Jadwal ya. Jadwalnya enak banget. 25 game pertama very menguntungkan OKC sebenarnya. Tapi habis itu jadinya yang padat-padat nih makanya kalah terus. Februari ini kacau. Februari ini jadwalnya kacau. Kacau. Iya. Jadi jadwal juga hard ya menurut lu ya. Jadwal sama availability sih. Oke. Nggak sesehat musim lalu. Pemainnya ya. Nggak sesehat musim lalu. That's Banyak why yang in and out juga. That's why ketika bahas OKC bisa ngejar 72-10, 73-9, gue merasa bahwa OKC itu karena gue ngikutin setiap tahun, gue melihat bahwa gila. Ini Mark Daigneault emang bener-bener aimingnya udah langsung ke playoff gitu loh. Caruso tiba-tiba bisa diistirahatin, AJ Mitchell tiba-tiba bisa nggak main. Well, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada cedera yang major gitu loh. Maksud gue mereka bisa main, cuma emang karena mau dijaga conditioning dan itunya aja load management dalam tanda kutip ya gitu. Itu dilakukan sama OKC. Jadi kalau untuk itu brilliant sih, jaga load management bukan dari bintang utamanya, tapi betul. justru dari role playernya. Iya, itu betul. brilliant sih. Betul. Lo ngelihat nggak ada at least sedikit dari tim-tim lain yang sudah ada game plan yang beda tahun ini terhadap OKC. Jadinya OKC-nya suka ada kesulitannya karena tahun lalu mereka masih lumayan susah dibaca lah sama tim-tim lain, tapi sekarang udah they are the target lah, the team to beat. Game plan setiap tim adalah kita harus bisa ngalahin mereka kalau kita mau juara kan. Ya jelas lah itu. Jadi apakah menurut lo ada beberapa tim that's figured that out? Contohnya deh yang paling simple, had the San Antonio Spurs figured something out karena mereka bisa menang 3 dari 4. Itu kan nggak pernah terjadi tahun lalu pun. Iya. Kira-kira. Ada banget sih, ada banget. ya? Apalagi ya ditambah bumbu personal like Wemby, Iya, sama Shed Shed. gitu. Itu kan kayak dibandingin like secara player head to head siapa sih yang itu? Ya semua orang juga udah tahu gitu. Wemby juga take it personal, makanya setiap kali main pun satu tim juga keikut ke bawah suasana dia. Lebih something to prove ya. Iya. itu ketika OKC kalah 3 kali sama Spurs. Besok main lagi nih. Iya besok benar. Kalah 3 kali habis itu menang sekali, tapi yang pas kalah 3 kali itu bertubi-tubi itu gue baru melihat pemain OKC mainnya tidak nyaman dan menuju ke kena mental. Itu lawan Spurs. Itu gila gue lihat bahwa ini kena mental nih. Begitu Wemby masuk ke lapangan, setiap kali Wemby udah siap-siap untuk check in masuk, semua pemain udah kayak anjing gue gimana nih poin ini kayak gitu. Udah benar-benar masuk ke kepala pemain-pemain itu. Gue ngeliat mereka ini kayak kebingungan gini sih, semua kebingungan. Itu pas lawan Spurs 3 kali kekalahan beruntun itu akhir Desember kan itu kan. Gila gue liburan gak enak banget gitu. Kena bully gue anjir bener-bener tuh. Iya, gue lihat ini Tapi mereka bakal main lagi. Besok. Ini per ini Kan tayang. 4 kali. Soalnya kan yang terakhir itu Yang NBA Cup kan. Oh, Jadi itu ini tim plus tambahan. tambah. Iya, jadi 4 yang satunya yang NBA regular season, satu NBA Cup. Gue kira final doang yang terhitung, enggak dihitung di musim reguler. Oh iya ya.
Tapi kan final doang game tambahan. Iya, berarti benar 4 regular season ya baru. Berarti kemarin hitungannya NBA Cup itu. Oh, ya jadi ketemu lagi hari ini tayang ya, ini udah kalah 4 kali teman-teman ya. Udah di sweep buat. Enggak menang kemarin. Enggak menang kan udah satu menang 3-1. Kan jangan bikin-bikin mal. Oh ya enggak kan udah kalau ini tayang siapa tahu kalah lagi kan kita ya, nggak tahu. Apa-apa tapi menang 1. Oh ya jadi nggak di sweep ya. Tapi udah 4-1 teman-teman kita nggak tahu ya. Jadi pokoknya thank you buat Iril, thank you buat Reinhard juga. Buat kalian yang kayak biasa komen-komen aja di bawah ada setuju atau nggak setuju. Yang jelas hari ini saya banyak potongan-potongan yang menarik. Tenang Pol, aman Pol. Pokoknya lu aman Pol. Tenang Pol. Reinhard sama Iril nih kita nggak aman gila. Pokoknya gitu guys, thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu lagi minggu depan.